Pemirsa Deteksi TV di mana saja berada yang masih setia pada channel kami. Pemirsa sekalian, beberapa hari ini ramai pemberitaan baik di media sosial maupun media online lainnya. Ada sungai yang bernama Sungai Lemtipe. Pemirsa sekalian, Sungai Lemtipe ini terletak di Desa Tanjung Kurung, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Pemirsa sekalian, sungai ini merupakan salah satu sungai tempat warga masyarakat melakukan aktivitas, baik itu mandi, mencuci, bahkan airnya digunakan untuk makan dan minum. Namun pemirsa sekalian, akhir-akhir ini sungai yang tadinya selalu jernih, kini menurut warga sudah mulai tercemar. Di saat musim hujan, airnya keruh, hitam, dan berbau. Pemirsa sekalian, lagi-lagi warga masyarakat menuding PT AOC adalah penyebabnya. PT AOC merupakan salah satu PT penambang batubara yang akan menyuplai ke PLTU Keban Agung. Pemirsa sekalian, sesungguhnya bukan hanya satu PT yang menambang batubara di Kecamatan Semidang Aji. Namun pemirsa sekalian, untuk saat ini kita coba menelusuri apakah benar sungai tersebut tercemar oleh aktivitas penambang batubara. Namun pemirsa sekalian, alangkah baiknya untuk menentukan apakah sungai ini tercemar atau tidak, yaitu ada pihak yang berkompeten dalam hal ini DLH Kabupaten Ogan Komering Ulu. Baik pemirsa sekalian, tidak perlu berlama-lama. Bersama saya, Raden Muhammad Wahyu dari Deteksi TV akan menelusuri, melihat sungai dan hulu sungai, serta apa penyebab sungai tersebut menjadi keruh ataukah memang oleh situasi alam saat ini. Pemirsa sekalian, ikuti penelusuran kami tentunya bersama Deteksi TV. Selamat siang pemirsa Deteksi TV di mana saja berada yang bisa melihat tayangan kami ini. Pemirsa sekalian, saat ini saya berada di Desa Tanjung Kurung ya. Mana pemirsa sekalian, bahwasanya ada satu unit mobil truk dengan plat BE 8483 CS. Mobil ini terguling pemirsa sekalian. Akhirnya dengan beban yang diangkut adalah batu bara. Kita ketahui pemirsa sekalian, tapi kita belum tahu pasti kapan jam kejadiannya. Sehubungan sopirnya belum sempat kami jumpai. Bisa sekalian, sehubungan dengan tergulingnya truk batubara ini, sementara di sebelah kiri kita ini ada sungai. Sungainya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat selain mandi, mencuci, dan lain-lainnya. Dalam arti kata, sungai tersebut sangat bermanfaat dan selalu digunakan oleh masyarakat. Dikhawatirkan dengan tergulingnya truk batubara ini, akhirnya apabila hujan turun, limbah sudah pasti akan sampai ke sungai ini. Pemirsa sekalian, ikuti penelusuran bersama kami, bersama Deteksi TV. Nah, ini kondisi truknya yang saat ini sedang dievakuasi. Ini adalah tumpukan batu bara. Ya, tentu di saat hujan akan mengalir ke sungai. Bisa sekalian, dikhawatirkan saat musim hujan
saat hujan turun maksud kami, batu bara tersebut akan hanyut dan sampai ke sungai ini. Saudara sekalian, memang saat ini ataupun seperti ini atau sudah berbeda sungai ini saat ini dalam keadaan keruh. Nah, ini kondisinya, saudara sekalian. Menurut warga, namanya ini Sungai Pangkalan Pilo. Pilo itu salah satu nama jenis ikan yang ada di Sungai Ogan ini. Inilah situasi dan kondisinya. Dikhawatirkan jika hujan turun akan terbawa batu bara tersebut. Jadi, pemirsa sekalian, memang saat ini kita lihat sungai ini dalam keadaan keruh. Situasi evakuasi untuk batu bara yang terguling. Pemirsa sekalian, kita coba bincang-bincang sama warga Tanjung Kurung, Kecamatan Sembilang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Selamat sore, Om. Siapa Om namanya, Om? Aku Ilham. Ilham. Satunya Bapak siapa namanya, Pak? Tabroni. Om Ilham sama Pak Tabroni yang sehari-hari menggunakan air ini ya. Ya. Ini sungai apa nih namanya nih? Air Lamtipe, Pak. Hah? Sungai Lamtipe. Sungai Lamtipe. Oh. Atau dikenal dengan Lubuk apa tadi? Oh, Pangkal Pilo. Pangkal Pilo. Oh. Sebenarnya namanya Sungai Air Lamtipe. Air Lamtipe. Oh. Ini selama ini kan bening, Bening, Pak. jernih. Oh, jernih, benar. Sebelum ada Batu bara. tuara. Woi, supaya kami kamu. Mandi sungai kan dak keruh loh. Mana baca kami mandi gitu. Jadi setahu kamu, Pak, Oh. galian batu bara ini PT apa saja yang ada di sini? Oh. PT apa saja yang gali batu bara di sini? Tahu enggak? PT MTN, MMT, PT ini AUSE. Berarti 3 PT Oh. yang Banyak, Pak, masuk PT ini. ngeruk di sini. Ini lagi PT MTN bangkrut. Bosnya kabur. Sekarang ini yang masih ini AUSE. AUC. Sungai ini kan keruh. Keruh terus. Kapan waktu hujan ini kamu hitam. Kalau air batu bara, tak banyak mandi kamu. Tak banyak mandi. Sementara ini sangat dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya. Benar. Selama ini ada Pak sosialisasi dari pihak AUC. Ini kan ngadikan untuk air ini katanya. Air sana, Pak. Mana? Nah, itu ngadikan telepon untuk air ini, air bersih. Ya bersih. Yo, Jadi ayolah kami kalau untuk air minum itu penting kan kami. Kalau untuk mandi biasa kan kami. Untuk air minum itu diutamakan ya tuh, Pak. Jadi kalau mandi ada terasa enggak, Pak? Adalah gatal-gatal. Gatal-gatal. Ini kan zat ini kimia ini, Pak. Zat belerang ini ya. Batu bara. Bawa solar. Pernah ada mandi. Ini ada mobil batu bara terbalik. Jam Jam berapa kejadiannya? kalau tidak salah suku jam 11 siang. Jam 11 ini. Baru inilah. Baru lalu 5 hari. Oh, 5 hari. 5 hari. Mobil. Berarti sudah 5 hari di sini, bukannya baru kejadian. Bukan. Akhirnya limbahnya ke sungai, tapi kan ini belum ke sungai limbah ini. Belum hujan ini, Pak. Belum hujan nih. Tapi kalau hujan dipastikan nih. Pasti. Ini batu bara tahu enggak punya siapa? Kalau ngamen batu bara ini kawalan purba ini. Tentara aja mui, Pak. Tak pangkatnya, Pak. Dengar pangkat.
juga dari, kalau nggak salah katanya tadi dari MTN, dan ini salah satu penyebab limbahnya langsung ke Sungai Tipon. Apabila ada curahan hujan deras, limbahnya langsung ke sungai. Dan sampai sekarang sudah 4 hari 5 hari ini belum ada tindak lanjut, baik itu dari pemilik mobil ataupun dari perusahaan. Dan ini salah satu penyebabnya. Jadi penyebab ini bukan lantaran dari AOC itulah. Setahunya masyarakat kita ini tahunya AOC. Makanya limbah ini dari sini juga. Dan sekarang ini keadaan Sungai Tipon sudah agak lumayan gembira. Karena sekarang dari kemarin sampai sekarang ini masih tahap pengerjaan masalah tanggul di wilayah AOC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya melakukan hari bersama Bapak Bupati Burung meninjau sungai Tipon yang diinformasikan mengandung keruh yang diakibatkan yang diduga dari jebolnya tanggul dari PT AOC. Sementara kita lihat sungai ini agak keruh, lebih mendingan dari kemarin. Agak kemarin lebih parah, terus hari ini agak mendingan dari kemarin. Dan Pak Kadis juga mengimbau dari ke PT AOC agar cepat menanggulangi permasalahan tanggul jebol. Mudah-mudahan cepat diselesaikan. Demikian yang dapat dilaporkan. Terima kasih. Ada tambahan, jadi kemarin sejak kita laporkan masalah limbah ini di PT AOC dan sudah dilaksanakan pengerjaan perbaikan pola tanggul dan ada penambahan. Dan mudah-mudahan ke depan limbah-limbah yang tercemar dari kemarin itu tidak terjadi lagi ke depan. Ini peringatan untuk AOC. Kalau masih terjadi lagi, ya namanya waktulah istilahnya, karena masyarakat sudah resah. Tinggal pihak AOC itulah apabila memang berkenan. Selamat siang pemirsa sekalian. Saat ini kami berada di areal tambang ya, menuju PT AOC ya. Kita lihat bagaimana perusahaan ini untuk mengelola limbah. Pemirsa sekalian, kita lihat ini ada cucian ya. Jadi di saat mobil ini setelah memuat batu bara, sebelum keluar ke jalan raya, mobil ini dicuci pemirsa sekalian. Ini nih kondisinya. Jadi setiap mobil yang melintas di sini ini dicuci semua sehingga tidak mengeluarkan aroma, tidak membawa lebu dan tidak semuanya. Salah satu untuk mengantisipasi limbah. Kita lihat sampai kemana ini. Ini salah satu usaha pihak PT tersebut untuk mengantisipasi limbah. Jadi sehingga mobilnya jadi bersih seperti ini bisa sekalian. Nah, itu. Kita tanya, Om, dicuci ya? Dicuci mobil. Jadi setiap keluar dicuci.
Apa-apa saya ke sini saja. Dicuci terus. Setiap mobil keluar, dicuci sehingga bersih. Tidak akan ada yang nempel-nempel limbah batu baranya. Ya, ini kemana ini? Oh, bongkarnya ke PLTU. Oke Om, silakan. Ya, bisa sekalian. Inilah salah satu upaya pihak AUC. Jadi sehingga mobil ini memang dalam keadaan bersih, tidak ada yang menempel. Seperti inilah pemirsa, setiap mobil yang keluar dari tambang dicuci dan disiapkan tangki-tangki dan tekmon-tekmon ya untuk mencuci mobil-mobil ini. Bisa sekalian, ini salah satu untuk menghindari polusi udara. Baik, ikuti kami bersama Deteksi TV. Sekalian, inilah situasi dan kondisi Ini apa Pak namanya tempat ini Pak? Oh, ini stoper. Stop ini pengepokan ya, dari tambang dibawa ke sini Pak. Tambang dibawa ke sini. Ini dihancurin atau gimana ini? Oh, dihancurin. PLTU permintaannya sudah hancur ya. Ada juga tidak hancur Pak Oh, kalau tidak hancur dibalikin lagi. Bapak bisa sekalian. Tentu yang dikhawatirkan di sini itu di saat musim hujan. Ya Pak ya. Baik, selamat siang pemirsa Deteksi TV di mana saja berada yang bisa melihat tayangan kami ini. Saat ini saya di salah satu pertambangan yang cukup dikenal di Kabupaten Oku, yaitu tambang batubara AUC. Kita ketahui bahwasanya tambang batubara ini mensuplai untuk kebutuhan PLTU Batu Raja yang ada di Kebanagong, pemirsa sekalian. Pemirsa sekalian, kita lihat ini. Jadi banyak alat-alat berat dan juga di sini dikelola lagi. Dari tambang dikelola lagi. Tentu banyak tumpukan batu bara yang dikhawatirkan di saat hujan. Nah, ini kalau sudah berbicara hujan, tentu akan mengalir ke sungai-sungai yang banyak dipermasalahkan oleh masyarakat. Yang menurut katanya ada sungai yang tercemar batu bara. Padahal pemirsa sekalian, perusahaan ini kita lihat nanti ya. Kalau tadi dari awal kita masuk sudah kita lihat bahwasanya mobil-mobil yang mengangkut batu bara itu yang keluar dari perusahaan tambang ini dicuci ataupun setidaknya disiram bersih sehingga tidak mengganggu ataupun menjadi polusi aktivitas sekalian. Pemirsa sekalian, di sini setiap hari mobil-mobil angkutan ini memuat. Dan kita ketahui pemirsa sekalian, tentu yang jadi masalah adalah limbah. Limbah yaitu yang mengalir ke sungai. Kalaulah kita berbicara limbah, tentu sudah tidak ada habisnya. Namun kita lihat, kita tanya, perusahaan ini betul-betul peduli dan melihat bahwasanya limbah itu memang betul-betul jadi momok masyarakat. Baik pemirsa sekalian, nanti kita bincang-bincang sama orang yang berkompeten untuk menjawab pertanyaan dari Deteksi TV. Kita sudah kontak tadi, kita sudah janjian di tambang ini. Alhamdulillah melalui keramahan security kita boleh masuk di sini. Tapi pemirsa sekalian, tidak boleh terlalu dekat. Yang namanya perusahaan tentu ada SOP-nya. Ikuti kami bersama Deteksi TV. Pemirsa sekalian, ini ada alur ya. Kita lihat kalau ini tempat penampungan. Nah, yang menjadi masalah kalau musim hujan ini dibuatkan aluran ini. Nah, dan ini adalah penampungan. Mengapa kita ketahui? Dikarenakan di sebelah sana itu sungai. Ya, itu sungai tipe ataupun yang dikatakan orang tadi. Sekalian ini ada Sungai Cibau namanya. Sungai Cibau ini mengalir ke Sungai Tipe.
Sungai Tipe kita ketahui yang mana sungai tersebut dimanfaatkan oleh warga masyarakat untuk mandi, untuk mencuci, untuk makan dan minum. Tapi pemirsa sekalian, ini ada kolam-kolam penampungan. Ya, ini ada kolam-kolam penampungan yang setiap hari kolam-kolam ini dikerjakan. Namun kita yakin yang namanya air mengalir di mana ada tempat yang rendah, di situ dia akan mengalir pemirsa sekalian. Sehingga masih ada sebagian limbah ini yang ke sungai. Namun tadi kita coba bincang-bincang sama pihak AOC nanti apa dan bagaimana untuk mengatasi semuanya. Ikuti kami bersama Deteksi TV. Inilah aktivitas tambang pemirsa sekalian yang setiap hari ya. Baik pemirsa Deteksi TV sekalian, sesuai dengan apa yang saya katakan tadi, saya akan bincang-bincang sama orang yang berkompeten di perusahaan ini. Tapi dari tadi saya tunggu-tunggu, ternyata kita mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan itu yaitu yang biasa dipanggil Om Tisna, Pak Tisna, sedang tidak sehat badan. Akhirnya ada yang mewakili beliau nanti untuk menyampaikan masalah ini. Nanti kita tanya langsung, sehubungan bau tahu sekilas namanya, takut salah. Oke, baik pemirsa sekalian, ikuti bersama Deteksi TV. Baik pemirsa sekalian, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya saya bisa mendapatkan informasi dari tambang AOC ini yang menurut warga air ini airnya mengalir dan terjadi kecemaran. Sesuai dengan apa yang saya katakan tadi, seharusnya saya berbicara sama humasnya ya, yaitu Pak Tisna. Tapi beliau dalam keadaan tidak sehat badan. Akhirnya diwakili, maaf Om, sama siapa Om? Mustadin. Mustadin sama Om Mustadin. Sebagai apa Om di sini Om? Saya HSE. Oh HSE. Om, ini kan ada tambang. Sopel ya? Sopel dalam arti kata dari tambang, dari hulu tambang dibawa ke sini. Dibawa ke sini, diolah lagi, diangkut masuk ke dalam mobil-mobil. Kalau tadi di depan sana saya sudah lihat sudah ada safety-nya. Di saat mobil mau keluar ke jalan raya itu dicuci Om, dicuci bersih gitu. Nah, yang jadi masalah ini kan kalau seperti ini kan enak ini. Iya. Tapi kalau hujan turun, tentu airnya mengalir kemana-mana. Tadi sudah saya lihat di bawah ada penampungan segala macam. Kita bincang-bincang Om. Ini sistemnya seperti apa? Silakan dijelaskan Om. Ya kalau hujan ini kan semua aliran air ini diarahkan ke setpon. Ya. Setponnya ada di bawah. Ya, yang di bawah tadi yang Ya, di bawah. kita lihat. Ditampung. Alirannya juga sudah kelihatan. Itu juga secara periodik juga dilakukan pengolahan. Diolah. Ya, Tentu ada obat-obat. ada, nanti bisa dilihat di kantor. Ya, kalau saya tidak ngerti. Biasanya perusahaan itu pernah dulu di pertambangan seperti di Kalimantan, saya pernah ikut di sana ada obat-obat tapi nama obatnya lupa saya. Tawas dan segala macam. Kapur. Jadi arti kata diolah dan berarti Om kalau sudah ke sungai tidak berbahaya airnya. Nah, mestinya tidak berbahaya. Tapi yang namanya masyarakat lagi-lagi apa kata masyarakat? Seperti tadi saya sudah bicara sama masyarakat, airnya keruh, hitam. Tapi saya belum kelihatan di sini ada kepala desa bercerita gatal-gatal warganya. Ya mungkin kalau gatal biasanya kena nyamuk juga gatal. Nah ini setiap hari aktivitas seperti ini. Insya Allah setiap hari. Bapak bisa lihat alirannya kemana, air ini, kemudian di sana ditampung di mana, ini kan kelihatan. Ya, tadi saya sudah telusuri sampai bawah, sudah saya telusuri itu sampai ke bawah sana. Di sana ada muaranya, yang ini, khusus yang ini. Selain ini ada nggak yang lain, Sopel? Tidak ada. Cuma satu ini. Jadi mengalir ke, ini kan Sungai Bau namanya.
Nah, ini kita ada aliran sendiri untuk ke setback sebelum ke sungai. Sebelum ke sungai. Ini kan bisa kelihatan. Ya. Oke, kita lihat ke bawah pemirsa sekalian. Coba kita lihat sehingga begitu jelas akhirnya nanti. Sama kami tentu bersama Deteksi TV. Nah, ini kan jadi semua ini kan mengalir ke sini nih. Iya. Dari sini. Ke sini. Itu yang di samping sana tuh itu yang sungai ini apa? Yang sebelah sana jauh itu Sungai Bau ya. Nah, itu. Nah, ini yang pengelolaan. Ya. Tadi saya sudah sampai ke sini. Lagi maintenance juga itu. Ya. Nah, kalau ada yang jebol itu yang itu mungkin. Mungkin ada rembesan dari tanggul sini, Pak. Betul. Iya, tidak mungkin tidak kan? Di sini kalau ada ya, kalau ada. Nah, yang katanya ada yang jebol itu Mungkin yang kecil-kecil, Pak. di sana itu. Bukan. Bukan. Itu kan Itu lagi dikerjakan, tapi ini harus sedikit dulu Pak. jebol. Sedikit. Ya, sudah Jadi kalau kita- hujan tidak tertampung mungkin ya. bukan enggak ngalir langsung ke sana. Tapi kan sudah kita perbaiki. Iya. Itu kan coba dirapikan. Ya. Nah, ini ya. Kita lihat dari kejauhan pemirsa sekalian, penampungan sebelum ke sungai diolah. Di sini tempat mengelolanya, Om. Dikasih dapur. Di Ya. sini juga. Oh, mulai dari sini berarti. Itu, tapi sayang kita ke sini waktunya tidak hujan. Itu. Kalau hujan, Kemarin hujan. kalian inilah situasi dan kondisi Hopel ya, tempat penampungan batu-batu bakar sebelum diangkut. Inilah situasi dan kondisinya pemirsa sekalian. Jadi pemirsa sekalian, saat ini saya di dalam sengaja saya telusuri ini pemirsa sekalian. Saat ini saya di ulu sungai tipe yang dipermasalahkan oleh banyak orang. Jadi sekalian, ini menurut kacamata saya ini sama dengan di Muara tadi. Sekalian. Kalau di ulu sana tidak ada pengaruh dari tambang. Inilah bentuk airnya. Dan sama halnya dengan yang di bawah. Tapi lain halnya kalau ahli. Ya. Kalau ahli beda mungkin cara melihatnya. Ini kasat mata. Jadi menurut kasat mata saya ini di ulunya sungai tipe ataupun sungai Pangkalan Pilu apa dikatakan tadi. Inilah situasi airnya, bisa sekalian. Berarti sama dengan yang di Muara. Sementara di atas tadi kita lihat itu memang pihak tambang sudah berusaha untuk mensterilkan air. Inilah ulunya sungai ya, yang jadi permasalahan pemirsa sekalian.